Bicara di Betul, internasional. Ya. betul, kira-kira gitu. Kita bergeser sedikit dari wilayah maritim kita ke timur sekali dari Indonesia. Ada kelompok kecil sebenarnya. Kalau menurut informasi beberapa media, itu cuma 5 kelompok yang disebut dengan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Dan kemarin baru saja melakukan penyerangan di salah satu distrik ya di Pegunungan Wijaya, kabupaten di provinsi Papua. Ya. Sebenarnya ketika kita kaitkan dengan isu keamanan dalam negeri ya, kenapa KKB ini sampai hari ini belum dapat dituntaskan persoalannya, sehingga kepentingan di Papua itu kemarin kan bahkan tenaga kesehatan yang menjadi korban. Iya, betul, korban ya, Itu betul. kalau menurut Pak Beni sendiri sebenarnya apakah memang belum menjadi prioritas utama untuk penyelesaian KKB ini, atau memang ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini? Ya, saya pikir memang ini isu Papua ini kan cukup pelik sebenarnya. Terlepas dengan segala macam upaya pemerintah untuk memberikan otonomi khusus ya Papua kan tahun 2001, tapi sekarang ini kan mengalami penolakan gitu. Ternyata undang-undang itu tidak bisa mendamaikan atau diterima oleh semua kelompok, terutama kelompok yang ingin merdeka kan, terutama kelompok apakah itu OPM dan lain-lain dan kelompok politik lain. Sehingga ada masalah besar gitu. Yang menjadi persoalan memang OPM ini kan sudah ada sejak lama gitu. Nah, terlepas dengan berapa kelompok, satu kelompok atau 5 kelompok dan kelompok yang lain. Yang menjadi persoalan ini kan bukan hanya ancaman keamanan yang harus kita hadapi, tapi juga soal bagaimana kelompok-kelompok politik gitu yang di dalam negeri itu di Papua khususnya ya, itu bisa diakomodasi, kemudian juga bisa diajak dialog lah gitu loh. Karena kan karena begini, saya punya prinsip pendekatan keamanan itu nggak mungkin selesai gitu loh. Anda coba perhatikan gitu, coba di Aceh yang dekat aja. Tahun 2003 kita kirim kita bikin operasi militer gitu kan, darurat militer kan nggak salah pada saat. Iya. 2 kali perpanjangan, 6 kali operasi 6 bulan, kemudian diperpanjang 6 bulan. Nggak selesai itu sampai 2004. Akhirnya 2005 ada negosiasi kan, kemudian ada perjanjian damai gitu. Itu yang terjadi gitu. Nah, saya yakin juga begitu gitu loh. Mau dikirim berapa banyak, apakah Kostrad atau Kopassus atau yang lain-lain ke Papua, sampai kapanpun saya yakin nggak akan berhasil, nggak akan bisa diatasi. Nah ini kan jadi persoalan. Seharusnya langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan evaluasi pendekatan keamanan selama ini, terutama kan selama baik itu yang udah lama, udah baru nggak usah lah, tapi yang selama ini lah paling tidak 5-10 tahun ini apa saja sih yang sudah dicapai dalam operasi keamanan. Karena pendekatan keamanan yang dilakukan di Papua adalah pendekatan hukum, bukan pendekatan militer. Sehingga yang menjadi ujung tombak adalah polisi. Nah, persoalannya polisi tidak akan bisa menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan upaya melepaskan diri. Karena kan dia insurgensi, pemberontakan yang ada di gunung dan di hutan. Dengan kapasitas polisi, tidak bisa, dia tidak memiliki kapabilitas untuk menghadapi kelompok bersenjata di hutan atau di gunung. Dia tidak memiliki pelatihan seperti itu. Yang bisa adalah tentara atau TNI. Nah, kan ini menjadi soalan gitu loh. Jika pendekatan utamanya adalah pendekatan hukum, tapi yang dia tidak bisa melakukan, sehingga ya berlarut-larut. Maka yang terjadi adalah berlarut-larut. Terlepas TNI juga akan dikerahkan gitu kan, kalau terpisah. Tapi kan nggak bisa juga. Nah ini yang menjadi soalan. Jadi kita harus mencari, pertama adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh pendekatan keamanan. Kedua adalah melakukan dialog-dialog pada kelompok politik yang signifikan. Ada beberapa kelompok di sana, ada KNPB, kemudian ada kelompok-kelompok yang muda-muda. Nah ini diajak dialog. Kira-kira mau ngapain gitu loh. Tapi harus serius ini dari pemerintah pusat.
dialognya secara komprehensif kita selesai. Ya arti sebelum itu kita harus ada gencatan senjata dulu. Nah ini kemudian kita duduk bersama dengan kelompok inilah. Nah terlepas siapa yang mau ditunjuk oleh pemerintah menjadi juru bicara. Nah ini kan belum dilakukan gitu loh. Yang dilakukan terus operasi militer terus, operasi keamanan ya, bukan militer. Operasi pendekatan keamanan yang dilakukan. Itu yang menurut saya mau sampai kapanpun, mau 10 tahun lagi ya nggak akan selesai. Justru yang khawatirkan justru bisa lepas mungkin juga tahun depan atau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa lepas kalau tidak dilakukan upaya-upaya negosiasi yang damai. Itu prinsip saya, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat, kita bandingkan, memang persoalan Laut Cina Selatan dan persoalan Papua itu kan secara level ancamannya kan berbeda. Betul, mungkin kalau saya simpulkan yang di Laut Cina Selatan itu ada potensi ancaman, tapi yang berada di Papua ini kan sudah faktual. Jadi ancamannya sudah muncul dan sudah dalam bentuk gerakan yang nyata mengganggu keamanan di wilayah Papua. Dari sisi kita lihat perkembangan gerakan KKB ini, karena memang tadi seperti Pak Benis katakan, pendekatannya penegakan hukum, maka disebut kelompok kriminal kan. Mereka dianggap kelompok kriminal gitu. Nah, kira-kira pasokan senjata ini yang mereka miliki, ada informasi dari beberapa media yang mengatakan mereka ini mendapat dari industri kecil-kecil emas ilegal yang berada di beberapa distrik di sana. Itu kalau suplai dari pengusaha itu diputus, kira-kira mereka masih bisa bergerilya nggak di dark triangle ya istilahnya, atau di hutan yang segitiga itu? Kira-kira kalau di situ diputus gimana menurut Pak Beni? Saya pikir masih bisa ya, karena kan secara faktual mereka kan orang sana, mereka orang pegunungan, dan mereka menguasai lapangan, mereka menguasai medan gitu, dibandingin tentara kita atau polisi kita yang orang luar, apa dari Jawa, apa dari Sulawesi gitu. Ya tentunya dengan segala macam keterbatasan mereka selama ini, toh mereka masih ada, tetap eksis gitu loh. Bahkan ya mereka bisa mengakuisisi atau bisa membeli senjata dari manapun gitu kan. Bahkan ada sinyalemen, ada kelompok-kelompok yang pro simpatisan, apakah TPS ataupun siapapun lah ya, orang Papua, yang Anda bilang tadi ya, memasok uang atau segala macam. Bahkan mereka ada oknum-oknum aparat keamanan juga menjual senjata gitu kan. Itu yang tertangkap berapa kali tahun lalu, nggak sampai 2020 Oktober atau November. Jadi oknum keamanan kita juga menjual senjata kan, jual lebih mahal kan, lumayan itu. Nah ini kan kayak gini-gini, jadi kasus-kasus soal indisipliner aparat keamanan, dia bisa menjual senjata-senjata. Kan ada yang SS gitu kan, SS1, SS2 atau ada N16 itu yang merupakan organik aparat keamanan dijual. Atau, ya selain yang dari luar yang bisa diselundupkan mungkin dari Papua Nugini segala macam. Jadi dengan segala keterbatasan kita ya, dengan kita nggak bisa menguasai medan kok gitu loh. Jadi ya saya pesimis gitu loh. Jadi gimana, mereka tetap menguasain kok. Pasti bisa dapat supply ya. Iya, pasti akan dapat aja. Ya begini kan, namanya orang, mereka kan penduduk penduduk setempat, penduduk pribumi di setempat. Mereka tahu benar wilayah mereka. Mana wilayah mana celah-celahnya, mana jalan-jalannya, mereka lebih tahu gitu loh. Jadi ya gitu tadi, makanya saya pikir tetap ada kan. Nah soalnya kan kalau memang pendekatannya keamanan itu kan harusnya kan harus ada target. Nah ini kan nggak jelas Pak. Kalau kita kaitkan dengan isu pergolakan Papua ini, terutama karena kesenjangan pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat, kalau kita bandingkan dulu di zaman Gus Dur, pendekatan kulturalnya itu lebih dapat diterima kayaknya. Soalnya ketika itu sempat mereda, beberapa gerakan sempat tidak muncul, dan bahkan ada beberapa kali dialog yang dibangun ketika itu. Betul. Nah, ketika di eranya Presiden sekarang Pak Jokowi membangun Papua dengan demikian rupa, bahkan beberapa persoalan fundamental, misalnya bisa menikmati harga BBM yang turun price itu ya, artinya bisa satu harga se-Indonesia itu kenapa tidak mempengaruhi gejolak
ini kan ekses dari gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Apakah memang mereka tidak butuh kesejahteraan? Mereka cuma butuh eksistensi seperti zaman Gus Dur, mereka diakui sebagai bangsa ini kan begitu. Apakah Pak Beni melihat persoalan itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat Papua gitu? Gini Mas, kalau pendekatan ekonomi kan sebenarnya sudah dilakukan melalui otonomi khusus. Papua ini sebenarnya sejak 2001 menikmati dana otonomi khusus yang sangat besar. Itu mungkin kalau dihitung dari 2001 itu mungkin sekarang itu hampir 20 triliun, mungkin lebih ya. Nah, yang menjadi persoalan apakah uang dana otonomi khusus yang mungkin lebih juga, karena seingat saya 3 tahun lalu sudah 17 triliun. Mungkin sekarang udah 20 triliun lebih. Nah, ini efeknya ke masyarakat Papua apa? Dan ini kan kalau kita baca berita segala macam, Papua ini termasuk daerah yang termiskin di Indonesia selain dari Aceh gitu. Artinya kan nggak ada trickle down effect dari dana otonomi khusus. Itu bukan yang DAU, DAK yang lain, DAK bukan. Ini dana otonomi khusus yang disebarkan melalui Pemda setempat, gitu, Pemda 2, kemudian di apapun lah. Dan ini ternyata ada korupsi yang besar oleh oknum-oknum birokrat gitu kan di sana gitu, terutama di Pemda apakah kabupaten desa. Dan itu cerita korupsi itu sudah menjadi cerita rahasia umum di masyarakat Papua bahwa birokrat-birokrat di Papua itu ternyata mengkorupsi uang ini sehingga anehnya memang jarang terjadi penangkapan ataupun penahanan oleh jaksa di daerah sana atau polisi dengan kasus korupsi, kan nggak pernah kedengeran kita. Ini apakah ya memang ada bagi-bagi gue atau gimana nih? Kan bingung juga nih saya nih kita. Kita cerita kalau KPK kan banyak sekali di Jawa, di mana di Papua saya jarang dengar itu soal penangkapan. Nah ini kan, dan bayangin aja uang yang dia sekarang 20 triliun itu mana aja gitu kan. Dan ini kan dari sisi ekonomi kan, dari sisi dari sumber daya keuangan kan sudah besar sekali di luar dana yang tadi DAU segala macam. Sehingga artinya kan masyarakat setempat tidak menikmati, tidak mendapatkan efek ataupun dari secara ekonomi dan secara kesejahteraan. Dan ini yang membuat yang Anda dibilang tadi bahwa ya jangan-jangan memang karena dikorupsi ya tidak dinikmati, ya mereka akan tetap marah dong. Ini ya mereka tidak dapat sama sekali dampaknya gitu terhadap pembangunan. Jadi dengan Anda bilang bahwa kita bangun infrastruktur segala macam itu tidak bisa menjamin gitu bahwa ada ada suatu masalah yang harusnya diselesaikan, yaitu soal bagaimana birokrasi yang korup ini harus diselesaikan juga gitu. Jadi ini penegakan hukumnya lemah sekali. Saya lihat ya. Jadi ini yang artinya pergolakan di Papua ini nggak bisa disogok pakai otsus. Tidak bisa, ternyata nggak bisa kan. Makanya mereka tetap nolak. Wah, gimana kan kita bingung juga sih. Ya itu mungkin satu-satunya jalan tadi dengan dialog itu. Bisa nggak di Jakarta? Persoalan Jakarta serius apa enggak, ini jadi persoalan sekarang saya belum bisa jawab. Kalau kita kembali ke melihat dua persoalan ini secara bersamaan, Pak Beni, di barat daerah di maritim kita masih lemah ya pertahanan keamanannya, sementara kita juga punya ancaman yang serius di daerah timur sana. Apakah ini akan secara geopolitik, secara nasional gitu? Apakah nanti akan bisa memunculkan level krisis yang mungkin akan mengkhawatirkan? Mungkin seberapa khawatir Pak Beni melihat hal ini akan menjadi gangguan serius bagi keamanan negara secara keseluruhan? Saya sih lebih condong soal yang Papua lebih serius. Komplikasinya komplikasi bagi kedaulatan atau integritas nasional. Karena secara hitungan politik itu kelompok-kelompok separatis atau kelompok yang bukan yang OPM, yang bukan senjata itu sudah hampir bisa memenangkan medan diplomasi. Mereka banyak hadir di beberapa kota-kota besar, apakah terutama di yang punya organisasi federal, apakah itu di PBB di New York ataupun di Geneva, mereka punya perwakilan ya kelompok-kelompoknya pro kemerdekaan. Mereka juga menang dari sisi kampanye di media massa, media sosial gitu. Nah ini kan kelompok-kelompok politik ini cukup masif apalagi dengan zaman internet dan segala macam kan, semua informasi mereka bisa sebarkan secara cepat gitu kan. Dan ini kan Indonesia kelihatan sekali keteter.
Nah, dan kemarin kan ada sidang umum majelis umum gitu kan. Sekjen PBB pun udah membicarakan ini, sudah menyentil Indonesia gitu kan. Buat saya ini sungguh mengkhawatirkan kalau buat saya Papua, mengkhawatirkan. Nanti hitungannya bisa antara 5 sampai 10 tahun, bahkan mungkin kurang itu yang jangan lepas gitu kan. Ini yang jadi persoalan. Gitu. Nah, kalau nggak ada terobosan yang saya bilang tadi. Nah, kalau Ya, Laut Cina Selatan ini kita lebih implikasinya memang tidak secara langsung, karena kan itu ada pertarungan geopolitik antara Cina dan Amerika. Nah, ya, selama Cina belum bisa meningkatkan kapabilitas militernya, dia nggak akan berani melawan Amerika. Dia masih nunggu. Jadi Cina ini sebenarnya kalau dalam prinsip yang saya baca dari strategi mereka, strategi itu menghadapi persaingan atau rival mereka disebut by time high capabilities. Jadi dalam bahasa Inggris ya, by time high ya, capabilities dalam bahasa Indonesia membeli ini ya diartikan waktu ya, adalah bagaimana dia membeli waktu atau mengulur waktu mengulur. dan menyimpan atau menutup kapabilitas dia. Jelas kapabilitas Cina sekarang semakin agresif dari sisi kapabilitas militer, ekonomi juga usah bicara. Nah, kan dia buying time, jadi dia berusaha membeli waktu, mengulur-ulur waktu sampai dia kuat di Laut Cina Selatan, kemudian dia berani. Gitu. Kalau dengan Vietnam dengan ini dengan Filipina dia udah berani. Yang dia dihadapi cuma satu kan Amerika aja. Yang dia segenin Iya, itu jelas kok. Itu jadi implikasinya sampai sejauh mana konflik itu akan timbul gitu kan. Nah, kita akan kena dampaknya. Terlepas kita nggak ikutan kan, kita nggak milih salah satu kan. Terlepas bahwa kita menolak klaim Cina di Nendes di Laut Cina Selatan, tapi kan secara de facto kalau ada konflik kita kena imbasnya gitu. Ya kan? Siapa tahu iya. Cina akan menggunakan berapa pulau di Natuna atau yang kosong sebagai basis dia untuk menghadapi Amerika kan. Kita nggak tahu kira-kira gitu. Artinya kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ada implikasi dari konflik ini. Itu gitu juga. Ya artinya hampir sama lah sebenarnya. Cuman kira-kira gitu, Mas Ya, Bambang. artinya memang kalau ancaman faktual yang berada di Papua ini dalam prediksi Pak Beni 5-10 tahun itu sebetulnya Betul, sangat serius dan betul, sangat mengkhawatirkan karena betul. kita masih ada masa itu Pak. Mudah-mudahan Iya, artinya itu dia persoalannya. kita tidak ingin negeri ini porak-poranda walaupun Betul, ya betul. taruhlah Papua itu juga masuknya ke Hmm, Indonesia hmm, termasuk yang terakhir ya, tapi dia sekarang bagaimanapun dia bagian NKRI, betul. bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mungkin karena waktu terakhir mungkin Pak Beni, Iya, silakan. uh, kalau kita melihat kembali ya pergolakan yang terjadi antara dua ini walaupun tidak ada hubungannya Betul. secara politik maupun secara pertahanan keamanan, uh, Pak Beni seberapa optimis gitu dengan kondisi alutsista kita, dengan kondisi sumber daya di TNI dan juga di kepolisian barangkali pergolakan ini bisa kita atasi dalam waktu yang ke depan. Seberapa optimis Pak Beni? Ya kalau dari sisi kesiapan memang saya ragu ya. Cuman soalnya kan tadi saya bilang bahwa memang diperlukan suatu strategi atau terobosan gitu untuk menghadapi kelompok ini terutama di Papua gitu kan. Dan memang tidak akan menggunakan alutsista yang canggih gitu. Tapi harus punya apa disebut smart power gitu loh. Kekuatan yang smart gitu. Itu paduan antara hard power dengan soft power disebut smart power. Nah, smart power ini yang harus kita gunakan. Apakah dengan diplomasi, dengan saya bilang tadi dengan negosiasi, dialog itu yang penting. Sehingga kita bisa meyakinkan kelompok-kelompok ini agar tidak menghentikan lah aktivitas mereka untuk misalnya berpisah dari Indonesia kira-kira. Nah tentunya Ya, kalau bicara Laut Cina Selatan, memang ini kalau ini secara faktual memang harus kita siapkan, Mas. Jadi memang mau nggak mau modernisasi itu harus dilakukan. modernisasi. Iya karena kayak kita ketahui 3 bulan 4 bulan lalu pertama itu yang 1.700 triliun gitu. Kenapa Pak Menhan Ya, sekarang menyiapkan untuk 25 tahun ke depan? Secara normatif itu angkanya normal, nggak ada yang wajar. Bahkan ada beberapa teman saya itu bilang angkanya terlalu kecil buat 25 tahun ya, ke depan 1.700 triliun. Karena memang bicara alutsista sekarang kita 60% kita sudah tua.
udah 60% alutsista itu udah tua. Gitu. Harus dimodernisasi. Ada yang usia di atas 20 tahun, ada yang udah di atas 40 tahun. Bayangin aja, Mas. Kapal laut kita juga ada yang rata-rata di atas 30. Nah, ini kan jadi persoalan. Kemarin tenggelam itu KRI Teluk Jakarta ya? Iya, Itu 40 tahun. ya? Nah, ya, 40 tahun Nanggala, KRI ya. yang Nanggala ya? Ya, Di Teluk Jakarta. Iya, itu 40 tahun. 40 Memang tahun. itu udah secara usia sudah tua sekali. Maksimal paling tidak 50 tahun itu. Cuman kalau selama pemeliharaan dan perawatannya bagus sih oke gitu. Nah, soalnya kan itu yang menjadi salah satu akar masalahnya selama ini bagaimana perawatan. Nah, itu salah satu isu juga. Mungkin enggak, mungkin yang lain kali aja. Tapi modernisasi penting. Kalau buat saya modernisasi alat bisa penting. Jadi memang untuk menghadapi implikasi di tadi. Kira-kira gitu. Ya, artinya dengan beberapa terobosan dan persiapan yang terus kita lakukan, kita mudah-mudahan masih bisa mempertahankan negara kita ini dalam bingkai NKRI. Dan di penghujung dialog kita ini, Pak Beni, kami mengucapkan terima kasih. Satu benang merah yang kita bisa ambil dari dialog kita malam hari ini, ancaman baik sifatnya eksternal maupun internal terhadap kedaulatan negara kita merupakan persoalan yang harus dihadapi bersama. Karena pemerintah kita punya keterbatasan yang sangat luas, dan di tengah banyak masalah lain politik dan ekonomi, kita juga harus menyelesaikan persoalan pertahanan ini. Karena bagaimanapun juga negara ini dibangun oleh founding fathers kita, dan hari ini kita nikmati untuk kita wariskan kepada generasi setelah kita. Kan begitu Pak Bini ya? Artinya negara ini nggak boleh menjadi negara yang konflik, apalagi di bawah bisa dikuasai oleh bangsa lain. Itu harga mati NKRI, tidak boleh dikuasai negara lain. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Beni atas inspirasi yang disebarkan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia mempunyai semangat yang sama untuk mempertahankan kedaulatan kita dari segala ancaman eksternal maupun internal. Ada yang sifatnya sudah sangat mengkhawatirkan seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, dan ada yang memang potensinya cukup besar untuk mengganggu keamanan kita. Mudah-mudahan pemerintah punya terobosan-terobosan yang terbaik. Kita doakan supaya kita bisa tetap mempertahankan NKRI ini. Kami dari Akademik TV kembali mengingatkan kita semua, kita akan kembali hadir di beberapa dialog dan talk show lainnya, tapi supaya kita selalu senantiasa terhubung, jangan lupa untuk subscribe channel Akademik TV, dan jangan lupa untuk memberikan saran yang terbaik untuk perbaikan kami. Terima kasih sekali lagi Pak Beni. Mudah-mudahan selalu sukses, sehat dalam melaksanakan tugas dan aktivitasnya, memberikan kontribusi terbaik pikiran dan tenaganya buat bangsa ini. Sekali lagi Pak Beni, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Beni. Saya pamit.